Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Natalidia Sinaga. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik coaching bersama dengan rekan saya calon guru penggerak angkatan 11 pada modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Natalidia Sinaga, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Humbang Hasundutan dari unit kerja SMA Swasta RK Santa Maria Pakat. Saya Loren Francisca Simbolon, CGP Angkatan 11 Kabupaten Humbang Hasundutan, unit kerja SDRK Santa Maria Pakat. Saya Modestina Sihombing, calon guru penggerak angkatan 11 Humbang Hasundutan, unit kerja SMA Swasta RK Santa Maria Pakat. Saya Rolasma Mahulae, CGP Angkatan 11 Kabupaten Humbang Hasundutan, unit kerja SD Negeri 144 Lumban Tonga-Tonga. Pada hari ini kami akan melakukan praktik coaching pada modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Natalidia. Selamat siang Ibu Modestina. Baik, kita perencanaan ini bahwa Ibu akan melaksanakan coaching nanti ya Bu ya, benar, bersama coach Ibu nanti. Namun saya sebagai observer ada baiknya menyampaikan kira-kira hal-hal apa saja yang perlu Ibu perhatikan nanti dalam coaching ya. Baik Ibu. Jadi saya akan katakan bahwa ada rubrik penilaian yang sebagai acuan saya nanti dalam penilaian coaching yang Ibu lakukan. Yang pertama itu yakni adalah tentang memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ini harus Ibu perhatikan nanti ya sebagai coach. Dan Ibu tentunya juga memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu presence, kehadiran penuh di dalam percakapan nanti. Kemudian Ibu mampu mendengarkan secara aktif, dan Ibu juga mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa ya. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Ibu coaching nanti juga menerapkan yang namanya alur tirta ya, dimana alur tirta itu ada 4 ya. Yang pertama itu terlihat dia tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi, yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah demikianlah nanti rubrik yang akan saya observasi terhadap coaching yang Ibu lakukan ya. Jadi bagaimana kira-kira Ibu bisa memahami penjelasan saya tadi? Bisa Ibu. Baik, bagus sekali ya. Nah sebelum kita mulai coachingnya Ibu, ada baiknya saya sampaikan dulu pertanyaan kepada Ibu ya. Dari pemaparan saya tadi tentang kompetensi seorang coaching ya, kira-kira mana yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi mana yang ingin dikembangkan? Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya sudah mau meluangkan waktu kepada saya sebagai observer saya. Tentu Ibu seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalau Ibu bertanya kompetensi apa yang ingin saya kembangkan, tentu saya ingin mengembangkan kompetensi seperti prinsip coaching dan kompetensi inti yang dimiliki oleh seorang coach, yaitu seperti prinsip tadi saya ingin membentuk sebuah kemitraan, lalu saya juga ingin melakukan proses kreatif dan memaksimalkan potensi pada coach saya. Lalu kemudian kalau berbicara tentang kompetensi inti pada seorang coach, saya ingin belajar juga, saya akan mencoba hadir penuh di dalam coaching kami. Lalu saya akan mendengarkan secara aktif, mendengarkan secara rasa seperti itu tadi ya Bu. Lalu kemudian saya juga akan melakukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Begitu kira-kira Ibu. Iya. Luar biasa memangnya, berarti Ibu menginginkan bisa mengembangkan kompetensi yang ada dari coaching itu ya. Iya, benar. Tapi kalau saya tanya lagi, gali lebih dalam, kira-kira dari tadi pemaparan Ibu ada sampai 6 ya yang Ibu ingin kembangkan. Ada nggak kira-kira satu aja kompetensi yang menurut Ibu yang harusnya saya mesti lebih kembangkan lagi begitu? Oh, dari ke-6 kompetensi yang saya sebutkan tadi Bu, saya tertarik untuk mengembangkan, saya ingin Ibu mengamati saya lebih mendalam pada 2 kompetensi, pada 2 hal.
yaitu mendengarkan aktif dan Iya. juga mengajukan pertanyaan berbobot, begitu Bu. Kira-kira kenapa Ibu memilih itu? Begini Bu, ketika saya sudah mulai bisa mendengarkan aktif coach saya, mungkin saya bisa menjadi lebih mengeluarkan pertanyaan yang berbobot, sehingga ini dapat membantu coach saya menjadi mengeluarkan, mengeksplor semua potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, begitu Bu. Oh iya, berarti menurut Ibu mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot itu adalah satu kesatuannya Iya, benar, sejalan Ibu. ya. Benar, Ibu. Iya, baik sekali ya, luar biasa ya penjelasannya. Baik, untuk itu saya berharap nanti ketika melaksanakan coaching, apa yang menjadi tujuan Ibu tadi sesuai dengan kompetensi yang Ibu ingin capai, semoga tercapai ya Bu ya. Baik, terima Baik, kasih terima Ibu. kasih Ibu Natalia. Baik, terima kasih Ibu. Mana mereka? Selamat siang Ibu Rolasma. Ya, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan baik Bu. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana kerjaan Ibu, lancar semua? Puji Tuhan lancar Bu. Lancar ya. Iya. Baik Ibu Rolasma, tadi saya dapat pesan nih dari Ibu, dari WA Ibu, katanya Ibu ingin berjumpa dengan saya, ingin melakukan bincang-bincang sedikit dengan saya. Kira-kira ini kita punya waktu nih, gak banyak, cuma sedikit aja, tapi semoga pembicaraan kita kali ini dapat memberikan sesuatu yang baru untuk Ibu. Jadi kira-kira ada yang bisa saya bantu Ibu Rolasma? Iya Bu, terima kasih atas ketersediaan Ibu untuk datang ke tempat ini untuk berbincang-bincang dengan saya mengenai permasalahan saya yang sedang saya hadapi di sekolah saya Bu. Sebenarnya ada permasalahan saya yang mengganjal pikiran saya setelah saya mengamati pembelajaran di sekolah saya. Dalam pengamatan saya itu pembelajaran kurang aktif dan kurang menyenangkan di dalam sekolah saya Bu. Itu yang ingin saya berbagi dengan Ibu. Oh baik, berarti yang saya tangkap pada pembicaraan kita kali ini, di dalam sekolah Ibu mengamati bahwa pembelajaran kurang aktif gitu ya Bu ya. Iya Bu. Baik, kira-kira setelah pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin Ibu harapkan? Baik Bu, yang ingin saya harapkan nantinya setelah pembicaraan kita saat ini, nantinya pembelajaran di sekolah saya itu bisa lebih aktif dan lebih menyenangkan. Baik itu diawali dengan gurunya, terus dilanjut dengan pembelajaran di kelas juga. Oh, Itu dia Bu. begitu ya Bu ya. Berarti harapannya Ibu ingin mendapatkan solusi seperti itu kira-kira ya. Iya, Bu. Bagaimana supaya pembelajaran di kelas Ibu menjadi lebih, di sekolah Ibu terkhusus menjadi lebih aktif seperti itu ya Bu ya. Baik, berikutnya Ibu saya ingin bertanya, kira-kira perubahan yang seperti apa yang lebih signifikan yang ingin Ibu harapkan dari perubahan yang ada pada sekolah Ibu? Baik Bu, perubahan yang saya harapkan yang lebih signifikan di sekolah saya nantinya bisa sekolah saya itu guru-gurunya bisa lebih aktif dan lebih semangat, berantusias dalam pembelajaran di kelas. Oh, baik Ibu Rolasma, berarti harapan Ibu adalah pembelajaran yang aktif di dalam sekolah Ibu itu harus diawali dari perubahan pada guru-guru yang ada di sekolah Ibu. Seperti itu ya Bu Rolasma. Iya Bu. Iya. Baik Ibu Rolasma, memangnya kira-kira kalau Ibu perhatikan sekarang di sekolah Ibu, keadaan guru-guru kekurang aktifannya itu kira-kira kalau saya kasih nih Bu Rolasma level 1 sampai 10, kira-kira kekurang aktifan di sekolah Ibu itu sudah berada di level berapa ini? Kalau sesuai dengan pengamatan saya Bu, masih level 7 Level gitu. 7 ya. Heeh. Harapan Ibu mau sampai level berapa? Harapan saya sampai level 8. Oke lah. Bah, udah. Baik Ibu Rolasma. Baik Ibu Rolasma, berarti Ibu berharap naik satu level gitu ya. Baik, luar biasa sekali Bu Rolasma. Sepertinya bagi saya ini luar biasa sekali Bu Rolasma. Kenapa saya katakan luar biasa begini?
Ibu sudah cukup memberikan hati atau sudah sangat peduli sekali dengan lingkungan sekitar ibu, bahkan ibu memperhatikan hal-hal sekecil ini yang berangkat dari guru-guru yang ada di lingkungan sekolah ibu. Jadi ibu, saya rasa ketika ingin membicarakan hal ini, ingin menemukan solusi tentang hal ini, saya sangat termotivasi dan saya sangat bangga kepada ibu dengan langkah awal yang ibu lakukan saat ini. Baik Ibu Rolasma, mungkin kita lanjutkan ya. Iya Bu. Jadi kira-kira Ibu Rolasma, apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu harapkan tadi? Tadi Ibu katakan bahwa Ibu ingin berharap bahwa guru-guru Ibu menjadi lebih aktif seperti itu. Kira-kira untuk mencapai hal itu, apakah Ibu punya rencana atau strategi seperti itu? Baik Bu, yang saya pikirkan sudah ada Bu memang, dan rencana saya sudah ada, yang mana nantinya saya akan mengajak teman-teman guru untuk berkolaborasi, berbagi pengalaman melalui KKG yang ada di gugus saya. Terus yang kedua, saya akan berbagi pengalaman melalui kombel yang ada di sekolah saya. Di sana nanti para guru-guru bisa berbagi pengalaman bagaimana cara meningkatkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan itu. Terutama Bu, mengenai pembelajaran paradigma baru itu sangat penting menurutku, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada anak didik. Itu dia Bu. Luar biasa Ibu Rolasma. Saya bisa mencatat di sini ada banyak sekali rencana baik. Ada banyak sekali rencana-rencana baik yang ingin Ibu laksanakan di dalam merubah situasi keadaan sekolah Ibu saat ini, begitu ya. Baik Ibu Rolasma, ada tadi saya menyimak Ibu ada sekitar 3 yang ingin Ibu rencanakan. Yang pertama seperti dalam mengajak teman Ibu di dalam sekolah, yang kedua adalah berbagi melalui berbagi di dalam sekolah Ibu melalui KKG atau gugus seperti itulah. Yang ketiga tadi adalah Ibu ingin berbagi tentang paradigma pembelajaran baru, gitu tadi ya Bu Rolasma. Kira-kira Ibu Rolasma, dari ketiga hal ini, yang mana yang paling gampang yang ingin Ibu lakukan? Baik Bu, yang menurut saya Bu, yang paling gampang dilakukan yaitu menghidupkan kombel tadi di sekolah. Di sanalah nanti guru-guru saling berbagi. Aduh, baik Ibu Rolasma, kita kembali lagi ya, karena ada situasi tadi pembicaraan kita menjadi agak sedikit terganggu ya. Tidak Oke, apa-apa Bu. kan Ibu Rolasma? Iya, nggak apa-apa, Masih Bu. tetap semangat Ibu? Ya, semangat Bu. Masih. Baik, kita lanjut pembicaraan kita ya Ibu Rolasma. Tadi pembicaraan kita itu sudah sampai kepada strategi-strategi yang ingin Ibu pilih. Dan kalau saya simak tadi, ada satu strategi yang ingin Ibu laksanakan dan Ibu pilih, yaitu menghidupkan kombel atau komunitas belajar di lingkungan sekolah Ibu. Kira-kira begitu ya Ibu? Benar Ibu? Iya benar Bu. Iya, baik. Saya ingin bertanya, kira-kira apa alasan Ibu ingin memilih rencana yang ini? Baik Bu, kenapa saya memilih menghidupkan kombel di sekolah saya? Karena saya pikir itu lebih gampang untuk cepat dilaksanakan. Jadi yang mana nanti di dalam kombel itu kami semua guru bisa bertemu dan berbagi pengalaman mengenai terutama tadi mengenai pembelajaran yang berparadigma baru tadi. Oh, menarik sekali ya. Berarti di sekolah Ibu berarti sangat aktif sekali komunitas ini ya, dan sehingga lebih gampang untuk saling berbagi di dalam komunitas tersebut, begitu ya Ibu Rolasma ya? Iya Bu, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rolasma. Kira-kira kalau Ibu sudah memilih ini, apa gambaran yang ingin Ibu harapkan atau gambaran yang ingin Ibu laksanakan di dalam komunitas itu kira-kira? Baik Bu, gambaran yang ingin saya laksanakan di dalam komunitas, di dalam kombel itu ya Bu ya, yang saya lakukan berbagi pengalaman tadi lah Ibu. Contohnya kalau saya yang lebih mampu mengenai pembelajaran paradigma baru itu, saya akan memaparkan, mengajak teman-teman guru supaya melaksanakannya.
Oh begitu ya, berarti rencana ibu di dalam mengaktifkan komunitas ini adalah dengan berbagi pengalaman seperti itu ya, sehingga mudah-mudahan teman-teman atau rekan-rekan ibu di dalam sekolah juga menjadi semakin tergerak begitu ya Ibu Rolasma ya. Luar biasa sekali Ibu Rolasma, saya sangat tertarik dengan rencana ibu. Kira-kira kapan nih Ibu Rolasma mau melaksanakan strategi yang ini? Baik Bu, kalau rencana itu secepat mungkin Bu. Mungkin minggu depan sudah bisa dilaksanakan. Oh luar biasa Karena ya. kombel di sekolah itu sendiri. Oh berarti bisa langsung dilakukan dalam waktu cepat ya. Iya, Bu. Jadi Ibu Rolasma berharap bisa langsung mengeksekusi rencana ini di minggu depan ya. Kira-kira apakah Ibu Rolasma di dalam melaksanakan rencana ini apakah membutuhkan bantuan dari orang lain? Siapa aja itu misalkan? Oh baik Bu, iya benar Ibu, saya sangat membutuhkan bantuan orang lain, yang terutama kepala sekolah di sekolah saya dan juga guru-guru yang ada di sekolah itu, supaya kompak dalam berkolaborasi, supaya bisa nanti semua guru-guru hadir pada waktu itu. Baik, luar biasa sekali Bu Rolasma. Saya sangat tertarik sekali dengan rencana Ibu. Saya harap saya bisa mendengarkan kembali cerita Ibu, berbagi kembali cerita Ibu tentang keberhasilan yang sudah Ibu dapatkan nanti di sekolah Ibu sendiri. Bagaimana Ibu? Masih mau Ibu bercerita dengan saya? Sangatlah Bu, Sangat dengan ya. senang hati Bu. Oke, baik. Ibu Sharing-sharing Rolasma. lah Ibu. Iya, kebetulan juga Ibu Rolasma mungkin waktu kita sudah selesai, saya juga mungkin sudah menemukan apa yang Ibu rencanakan tadi. Jadi sudah sangat jelas sekali apa yang akan Ibu rencanakan terhadap permasalahan yang sedang Ibu alami ini. Jadi Ibu rencananya akan mengaktifkan komunitas belajar di sekolah Ibu ya. Terima kasih Ibu Rolasma sudah berbagi dengan saya. Terima kasih Ibu sudah mulai terbuka dengan situasi dan juga mengeluarkan potensi-potensi yang ada di dalam diri Ibu. Semoga apapun rencana-rencana Ibu semua berjalan dengan baik ya Ibu Rolasma ya. Ya Bu, terima kasih juga Bu atas waktunya kepada saya untuk bisa berbagi, untuk saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya yang saya Oke hadapi Ibu Bu. Rolasma, saya Terima tunggu kasih, Bu. ceritanya ya. Iya, Saya Bu. tunggu kabar baiknya ya. Terima kasih. Baik, selamat siang Ibu Natalia. Selamat siang Ibu Modestina. Iya, terima kasih ya. Tadi coachingnya sudah selesai ya Bu ya. Iya, Saya Bu, juga benar. sudah mengamati berjalannya tadi coaching tersebut. Kalau saya pribadi, perjalanan coaching itu sudah berjalan dengan baik ya. Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan Setelah saya sangat selesai. senang Bu, karena saya bisa membantu coach saya menemukan solusi atas Iya. permasalahan yang sedang dihadapinya di dalam sekolah gitu Bu. Betul ya, sekali saya pun juga tadi mengamati, terlihat bahwa dari pembicaraan atau coaching orang Ibu tadi bahwa seperti sudah mencapai ketujuannya dia ya. Nah, tadi kan sebelum melaksanakan coaching kita sudah berbincang-bincang sebelumnya Ibu ya. Iya Bu ya. Di situ tadi ada Ibu mengatakan tentang ingin ketercapaiannya terhadap kompetensi seorang coaching ya. Iya benar Bu. Menurut Ibu di mana kegiatan atau mana yang Ibu lakukan di saat pelaksanaan coaching tadi yang menunjukkan bahwa Ibu itu sudah mencapai kompetensi seorang coaching? Baik Ibu, seperti yang kita bicarakan tadi di awal, Iya. bahwa beberapa hal yang ingin saya capai itu adalah saya ingin mencapai pada prinsip coaching dan juga kompetensi inti coaching tadi ya Bu. Jadi kalau yang sudah saya alami tadi berdasarkan prinsip coaching ini, saya sudah mulai menjalin kemitraan yang baik dengan menanyakan kabar kepada coach saya tadi, lalu menciptakan kenyamanan sehingga coach saya itu bisa mengeluarkan semua apapun yang ada di dalam dirinya, potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, seperti itu Bu. Dan kemudian juga saya sudah melakukan proses coaching ini dengan melaksanakan alur tirta Bu. Iya. Jadi jawaban Ibu tadi sebenarnya sudah menjadi sebuah penilaian yang memang tadi kan saya itu observasi ya. Tadinya saya ingin menyampaikan hasil observasi saya itu sebenarnya sama seperti yang disampaikan bahwa memang
Yang pertama, prinsip itu sudah berjalan. Jadi sudah kemitraan itu yang paling terlihat ya, itu sudah terlihat sekali tadi dengan menanyakan kabar. Kemudian yang tadinya Ibu ingin menyampaikan pertanyaan berbobot, pada akhirnya kalau saya mengamati Ibu sudah menyampaikan pertanyaan berbobot. Mengapa dari pertanyaan Ibu, maka Koci jadi mampu mengeluarkan artinya ide-ide yang bisa untuk mencapai tujuannya ya. Jadi memang luar biasa. Hanya sebagai ada sedikit saja ya sebagai masukan dari saya, bukan apa, hanya lebih saya rasa untuk lebih meningkatkannya lagi ya, pasti akan ada hal yang lebih baik lagi nanti oleh untuk ketika kita semakin sering melakukan coaching ini ya. Oke lah. Kalau menurut pribadi Ibu sendiri, ini kan penilaian saya yang tadi ya, kalau menurut Ibu pribadi Ibu sendiri, kira-kira yang kompetensi mana lagi yang menurut Ibu yang perlu Ibu asah kembali? Iya, terima kasih Ibu. Kalau saya perhatikan Ibu dalam perjalanan pelaksanaan coaching ini, saya ingin lebih menggali diri saya di dalam kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Oh iya ya. Iya, mungkin dengan cara saya memiliki kemampuan di dalam pertanyaan berbobot, mungkin lebih banyak potensi-potensi yang mungkin dikeluarkan oleh coach saya. Seperti itu. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan berbobot, siapa tahu memang dia lebih banyak potensi yang ada di dalam dirinya. Seperti itu. Iya, benar sekali ya. Jadi bisa saja hari ini setelah melakukan coaching sebenarnya sudah menyampaikan pertanyaan berbobot. Bisa saja hari ini telah memunculkan 1-2 ide. Iya, benar. Ketika Ibu mengasahnya lagi akan lebih banyak lagi, nanti muncul ide-ide yang baru. Iya, begitu benar. ya. Iya, betul sekali, sama seperti apa yang akan saya katakan ke Ibu, begitu juga. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita ini Bu ya, bahwa pelaksanaan coaching sudah selesai. Semoga pertemuan kita ini, apa yang kita bicarakan ini di kemudian hari itu bisa menjadi sesuatu yang bermakna buat Ibu juga buat saya ya. Jadi yaitu untuk meningkatkan coaching kita ya, begitu Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu juga kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk melakukan observasi kepada saya. Semoga apapun yang sudah saya latih dan masukan-masukan Ibu itu mampu membuat saya menjadi lebih berkembang dalam pelaksanaan coaching kepada rekan saya maupun yang lainnya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Terima kasih juga. Kapan-kapan ya Ibu kalau saya butuh lagi ya. Oke, baik, terima kasih juga. Selamat siang Ibu Loren. Ya, selamat siang Ibu Lydia. Bagaimana kabarnya hari ini Sehat Bu? Bu, sehat. Ibu sendiri bagaimana Bu? Sehat Ibu, baik. Terima kasih Ibu Loren. Pada saat ini Ibu Loren, saya akan berperan sebagai observer untuk coaching yang akan Ibu laksanakan. Maka sebelum kita melaksanakan coaching, sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebagai peranan saya sebagai observer dalam kegiatan ini. Baik, ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya amati ketika Ibu melakukan coaching. Misalkan Ibu, seperti yang pertama adalah apakah Ibu sudah melakukan alur tirta di dalam pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan. Yang kedua adalah apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Dan yang ketiga adalah apakah coach Ibu sudah mengamati Ibu atau menanggapi Ibu dari pertanyaan yang Ibu berikan. Kira-kira itu beberapa hal yang akan saya amati, rubrik penilaian yang akan saya amati. Kemudian saya perlu memberitahukan kepada Ibu bahwa selama mengamati coaching Ibu, ada beberapa hal tentang prinsip coaching yang akan saya amati. Seperti yang pertama Ibu, kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Dan yang kedua adalah saya harus memberitahu Ibu bahwa di dalam proses pengamatan ini saya juga akan mengamati keterampilan di mana apakah Ibu sudah menerapkan kompetensi inti coaching seperti presence, yang kedua adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Seperti itu Ibu Loren. Siap. Ya, itulah kira-kira rubrik penilaian yang akan saya buat nanti. Maka sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Loren. Boleh Ibu Loren? Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama adalah, dari 3 kompetensi coaching tadi yang sudah saya jelaskan di awal, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam pelaksanaan coaching ini?
Baik Bu, kompetensi yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Artinya di sini supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya, sehingga dari coach saya, sehingga nanti beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ditemukannya Bu. Lalu yang kedua Bu, memberikan pertanyaan berbobot tentunya dengan prinsip rasa Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu Loren. Pertanyaan kedua adalah dari dua kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin Ibu saya amati? Oke, baik Bu. Kompetensi yang lebih spesifik lagi nanti yang akan saya kembangkan yaitu dalam coaching nanti saya di sini saya akan menerapkan alur tirta Bu ya, secara runtun. Kemudian saya bisa menggali ide dari coach sendiri Bu. Kemudian supaya beliau dapat menemukan solusinya Bu. Begitu Bu. Berarti Ibu ingin saya mengamati lebih spesifik daripada alur tirta dalam pelaksanaan coaching yang Ibu Iya. laksanakan. Betul Baik. sekali Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu Loren. Pertanyaan yang terakhir nih Ibu Loren. Apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari pelaksanaan coaching ini? Di sini indikator ketercapaian yang saya inginkan di sini yaitu di coaching nanti mampu menggali atau menemukan ide-ide sehingga dia mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di dalam kelasnya. Oh, baik. Seperti itu Bu ya. Terima kasih Ibu Loren. Itulah 3 pertanyaan yang sudah saya ajukan dan rubrik penilaian yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga dalam kegiatan ini Ibu dapat melaksanakan pelaksanaan coaching ini dengan baik. Terima kasih Ibu Loren atas waktunya. Silakan Ibu lanjutkan kegiatan coaching Ibu bersama dengan coach Ibu. Terima kasih Ibu Loren. Sama-sama Bu, terima kasih juga atas perhatian yang sudah diberikan ya Bu ya. Mati kami. Baik, selamat sore Ibu Modestina. Selamat sore juga Ibu Loren. Apa kabar Ibu sore hari ini? Kabar baik. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan, kabar saya juga sehat dan baik Bu. Baik Bu, pada sore hari ini kita akan melakukan percakapan atau coaching ya Bu ya. Di mana pada saat ini saya sebagai coach dan Ibu sebagai coach ya. Lalu yang pertama yang ingin akan saya tanyakan Bu, apakah Ibu sudah memiliki tujuan apa yang ingin dicapai pada coaching pada sore hari ini Bu? Iya. Jadi begini Bu, saya kan sebagai guru matematika ya, saya rasa banyak orang juga memahami atau mengerti bahwa kebanyakan siswa itu sangat kurang berminat dalam belajar matematika. Jadi pertemuan kali ini, coaching kali ini, saya ingin sekali menemukan solusi bagaimana kira-kira supaya peserta didik itu bisa menyukai matematika, setidaknya bisa menerima kehadiran saya sebagai guru matematika. Begitu. Baik Bu, berarti di sini Ibu ingin menemukan solusi di mana siswanya kurang berminat dalam pelajaran matematika. Iya. Demikian Bu ya. Iya. Baik Bu, jika tujuan ini tercapai, seperti apa kira-kira kondisi ideal yang Ibu inginkan di kelas Ibu pada saat pelajaran matematika itu? Saya berharap atau saya merasa saya sudah berhasil ketika yang pertama sekali itu bahwa anak-anak bisa menerima kehadiran saya. Dan artinya ketika bagaimana saya melihat mereka menerima, pasti kita masuk ke kelas, mereka bisa bahagia ya, terlihat bahagia, bukan seperti mengadakan penolakan. Kemudian kita menjelaskan, kita tidak langsung mengejudge anak itu supaya bisa paham betul menerima. Namun dari potensi-potensi anak itu kan kita bisa lihat. Jadi untuk potensi anak yang kita lihat sebenarnya dia bisa, dia mampu, dan kita mengarahkan pada akhirnya dia mengikuti dan memang akhirnya mengerti. Nah, namun ada beberapa anak yang memang ya, anak kan itu berbeda ya potensinya, terutama juga dalam hal intelektual yang berbeda. Jadi kalau kita lihat memang si anak itu halnya artinya kurang memang bisa untuk mengikutinya. Paling tidak dia bisa menerima kehadiran kita, menyelesaikan memang tugas yang kita beri. Itu saja. Saya rasa sudah termasuk kata berhasil. Oke, baik Bu.
Artinya dari penjelasan Ibu yang saya tangkap tadi, Ibu di sini berharap bahwa siswa tersebut bisa menerima kehadiran Ibu dan siswa bisa merasa bahagia dan merasa senang untuk mengikuti pelajaran Ibu, yaitu pelajaran matematika. Seperti itu Bu ya. Baiklah Bu, kira-kira Bu, apa yang sudah berjalan dengan baik di dalam pembelajaran Ibu, dan tantangan apa kira-kira yang Ibu hadapi terkait pembelajaran matematika di kelas ini? Iya, baik ya. Pertama sekali saya menyadari dan mengetahui bahwa memang begitu banyak ternyata anak-anak ini yang kurang berminat di dalam matematika. Saya menelusuri dulu apa alasan mereka sehingga mereka dengan cepat menolak kehadiran matematika, bahkan gurunya. Ketika saya menelusuri, ternyata banyak anak-anak tersebut mengatakan bahwa waktu kami dari SD pun Bu, kami sudah susah untuk mengikuti. Pada akhirnya ya mengalir jadi seperti itu juga. Ada juga yang mengatakan guru matematika itu kejam Bu, begitu. Ada juga yang mengatakan, Bu, aku memang susah untuk bagian hitung menghitung. Nah, jadi dari problema-problema mereka, saya mulai mengatakan membuat suatu langkah yang awal sekali ya, pasti itu adalah hadir di kelas. Kita hadir di kelas itu memang sikap terbuka, bukan hanya memberikan sebuah seperti hukuman yang pada mungkin kebanyakan guru masih seperti itu ya, yang termasuk eksak ya. Jadi kita baru mendampingi, kita mulai merangkul, mengadakan pendekatan. Jadi dengan begitu si anak minimal bisa menerima saya, dan ketika di pembelajaran contoh tidak paham, dia akan pasti ada keberanian untuk bertanya. Jadi ketika ada keberanian bertanya, maka si anak akan lebih bisa memahaminya. Begitu, itu masih langkah awal memang yang sudah saya lakukan untuk beberapa waktu ini Bu. Oh demikian Bu ya. Artinya banyak anak yang mengatakan bahwa matematika itu sulit gitu Bu ya. Ada juga yang mengatakan guru matematika itu kejam seperti itu ya, dan mereka hitungan eksak susah seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, sama tadi lanjutan seperti Ibu pertanyaan tadi, ada nggak hambatannya? Ada nggak hambatan yang saya peroleh? Ada juga ya. Walaupun saya sudah memulai langkah yang baru, langkah yang baik, ada beberapa juga hambatan yang saya alami. Contoh, ketika saya temukan memang materi itu materi memang yang sudah termasuk sulit untuk dipahami. Jadi ini membuat saya berpikir untuk lebih lagi. Ya, bagaimana sih saya menyampaikan materi ini kepada anak supaya mereka tetap bisa terima, bisa mengerti begitu. Itu salah satu memang kendala saya, dan memilih strategi belajar. Oke, begitu Bu ya. Kira-kira Bu, apa menurut Ibu, apa kira-kira saat ini membuat mereka tidak menyukai atau tidak berminat terhadap matematika itu? Kalau setelah saya saya telusuri yang kemarin, dan saya sudah memulai coba hal baru lagi, hal atau anak yang mengatakan tidak menyukai matematika itu memang akhirnya berkurang Bu. Paling ada beberapa orang itu yang memang dia sudah menyerah dalam hal saya nggak mampu Bu, begitu. Jadi kita hanya buat seperti kesepakatan saja bahwa ya sudah, tidak masalah, tidak semua bisa dipaksa, tidak semua harus bisa pintar bermatematika, tapi kita punya kesepakatan untuk tugas-tugas yang saya berikan tolong dikerjakan saja. Jadi itu saja kesepakatan antara saya dan siswa. Itu strategi yang menurut Ibu bisa meningkatkan mereka menjadi menyukai matematika. Seperti itu Bu ya. Lalu Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana Ibu memastikan bahwa siswa Ibu dalam pengamatan Ibu sudah menyukai matematika itu? Iya, jadi kalau menurut saya seperti yang saya katakan sebelumnya, diawali dengan memang kehadiran kita itu diterima, itu awal ya, pertama sekali yang saya lihat. Jadi saya merasa saya sudah bisa masuk ke dunia mereka, kan begitu. Kemudian dengan beberapa langkah atau strategi yang saya susun tentang memilih metode mengajarnya, cara-cara mengajar supaya mereka bisa lebih menerima, nggak membosankan.
kita buat ice breaking contohnya, kita adakan praktek sederhana di matematika. Jadi ketika mereka sudah bisa menikmatinya dan beberapa siswa yang berpotensi itu sudah mampu menyelesaikan soal-soal atau mengikuti, itu saya rasa sudah cukup bagi saya mengatakan bahwa mereka sudah memiliki minat untuk belajar matematika begitu. Begitu ya Bu ya. Oke, dengan seperti itu tadi yang seperti yang Ibu katakan, artinya siswa itu sudah bisa menerima Ibu, dan artinya pada saat pelajaran matematika mereka sudah merasa senang seperti itu Bu ya. Lalu Bu, kapan kira-kira Ibu berencana untuk menerapkan strategi yang seperti Ibu jelaskan tadi? Baik, kalau strategi atau langkah pertama sebenarnya saya sudah lakukan ya, yakni untuk lebih dekat dengan siswa, lebih bisa terbuka supaya mereka merasa bisa diterima, itu sudah. Namun untuk langkah atau strategi berikutnya itu adalah saya lebih belajar lagi, yang belajar mengenai bagaimana metode mengajar guru matematika, kemudian kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan pada saat belajar matematika itu supaya menyenangkan dan dapat mudah diterima anak-anak. Itu yang berikutnya yang akan saya lakukan. Oke, baik Bu. Di sini tadi Ibu akan lebih belajar lagi dengan metode-metode mengajar ya Bu, seperti melakukan kegiatan-kegiatan interaktif atau yang menyenangkan pada saat mengajar matematika seperti itu Bu ya. Itu langkah yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Baik Bu, apakah ada hal lain Bu yang ingin Ibu diskusikan sebelum kita mengakhiri sesi ini Bu? Saya rasa di pertemuan kita, di pembicaraan kita tadi ya selama di awal tadi, sebenarnya sudah memunculkan yang pertama motivasi bagi saya ya. Saya makin merasa percaya diri untuk melaksanakan rencana-rencana yang saya aturkan untuk terkait bagaimana supaya meningkatkan minat anak-anak dalam belajar matematika. Jadi kalau untuk kelanjutan pembahasan mungkin sudah cukup gitu ya, hanya untuk perlu beberapa aksi nyata saja mungkin. Oke, baik Bu. Satu lagi yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita melakukan coaching dengan langkah-langkah seperti tadi Bu? Iya, saya merasa senang. Satu ya, saya merasa senang itu karena saya merasa saya punya teman untuk berbagi apa yang perlu saya untuk diskusikan. Yang kedua, saya merasa termotivasi. Ya, saya merasa termotivasi karena bentuk dukungan dari Ibu juga tadi. Saya jadi merasa bersemangat untuk melaksanakan program atau rencana-rencana yang sudah saya susun. Baik Bu, luar biasa Bu, senang sekali mendengarnya Bu. Saya percaya segala rencana ini dan rencana yang Ibu akan lakukan itu akan memberikan hasil positif, dan mari kita jadwalkan, silahkan Ibu jadwalkan sesi-sesi, silahkan Ibu jadwalkan pembelajaran, metode pembelajaran yang lebih interaktif lagi di kelas Ibu, dan kita akan mengadakan diskusi lagi untuk membahas tindak lanjut atau mengetahui perkembangan yang ada di kelas Ibu ya. Iya, baik. Baiklah Bu, demikianlah coaching kita pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan pada sore ini dan apa yang sudah Ibu gali dari pertanyaan-pertanyaan saya bisa menemukan solusi di dalam permasalahan yang ditemukan ya. Iya, baik. Terima kasih banyak juga Ibu Loren untuk pendampingannya pada saya untuk hari ini. Terima kasih. Selamat siang Ibu Loren. Selamat siang Ibu Lydia. Baik, kita berjumpa lagi ya, Iya, Bu. setelah Ibu melaksanakan coaching tadi bersama dengan coach Ibu, yaitu Ibu Modestina Sihombing. Iya, betul Bu. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah menyelesaikan coaching tadi bersama dengan coachingnya? Baik Bu, kalau perasaan saya lakukan coaching, saya merasa senang dan merasa optimis Bu. Karena apa? Karena saya merasa saya dapat menggali ide-ide dari coach tadi untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dia Bu. Itu yang saya rasakan. Baik, terima kasih Ibu Loren. Menurut Ibu, dari percakapan kita di pra observasi tadi, Ibu ingin saya mengamati sesuatu, mengamati
apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu, dan juga apakah Ibu sudah melaksanakan alur tirta itu tadi ya Bu ya? Iya, betul. Menurut Ibu, apakah Ibu sudah melakukan itu tadi semua? Sudah Bu, tentu saja sudah Bu ya. Karena apa? Karena selama coach tadi saya melakukan alur tirta sesuai tahapan, mulai dari menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah, lalu saya tadi menanyakan coach tentang rencana aksi yang akan dilakukan oleh beliau Bu. Dan yang terakhir tadi saya tentang menggali tanggung jawab yang akan dilakukan dia dalam permasalahan yang dihadapinya Bu. Itu tadi yang saya lakukan selama coaching terhadap coach Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Berarti alur tirta sudah berjalan dengan baik Iya, ya Ibu ya? seperti itu Bu. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu Loren? Oke Bu, silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu Loren. Pada saat tadi Ibu sudah melakukan coaching, saya memang mengamati bahwa Ibu sudah melakukan semua sesuai dengan prinsip coaching dan juga kompetensi inti coaching itu tadi. Cuman ada beberapa hal yang mungkin harus saya sampaikan, seperti kemampuan Ibu di dalam memberikan pertanyaan berbobot seperti itu. Mungkin ini dapat membantu si coach Ibu supaya lebih menemukan potensi yang ada di dalam dirinya. Kira-kira begitu pengamatan saya Ibu Loren. Kemudian Ibu Loren, setelah melakukan coaching ini, saya ingin bertanya nih kepada Ibu Loren. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baiklah Bu, sesuai dengan observasi Ibu tadi sudah mengamati, tentu saja yang akan perlu saya kembangkan yaitu dengan memberikan pertanyaan berbobot Bu, seperti itu ya. Supaya apa? Supaya coach bisa lebih menggali ide-ide lagi Bu. Baik, terima kasih Ibu Loren. Demikianlah percakapan kita pada kegiatan pasca observasi. Semoga melalui pengamatan yang saya lakukan tadi dapat membantu Ibu untuk meningkatkan kemampuan coaching Ibu di kemudian hari. Oke Bu, Terima kasih Ibu Loren atas waktunya. Ya Bu, terima kasih juga Ibu atas waktunya dan perhatian Ibu, terutama Ibu sudah bersedia menjadi observer saya pada coaching pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan selama percakapan tadi Bu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Loren. Selamat siang Ibu Rolasma. Selamat siang juga Bu. Apa kabar hari ini Bu? Puji Tuhan baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Sehat juga Ibu, tetap dalam keadaan sehat ya. Baik Ibu, saya di sini sebagai observer atau penilai, di mana nanti saya akan mengamati Ibu melakukan coaching dengan si coach ya. Di situ nanti sebelum Ibu melakukan coaching dengan teman Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai observer Bu ya. Terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada hari ini Bu ya, untuk menilai coachingnya, yaitu untuk sebagai acuan bagi saya, dan yang saya harapkan dalam percakapan ini nanti Ibu selaku coach sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan Ibu juga tahu ya, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti seorang coach, seperti presence atau kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik atau prinsip rasa ya Bu ya. Nah Ibu, dalam proses coaching pada hari ini saya berharap nanti Ibu jangan lupa melakukan coaching dengan proses atau tahapan alur tirta, yaitu yang melalui beberapa tahapan, yaitu tujuan, identifikasi, lalu setelah itu rencana aksi dan tanggung jawab Bu ya. Sampai di sini paham kan Bu ya?
Paham Bu? Oke, baik, kita lanjutkan Bu ya. Oke, baiklah Bu. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati Ibu. Belum Ibu memulai percakapan dengan Koci, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini Ibu? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti di waktu melakukan coaching, yang pertama kehadiran, Ya. baru yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu dia Bu. Oke, baik Bu. Ada dua tadi ya Bu ya, Iya, Bu. kehadiran dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Iya, Bu. Nah, perihal indikator ketercapaian ini Bu, indikator mana yang ingin Ibu tuju dalam coaching nanti? Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, untuk menggali masalah dari si coaching saya, Oke. untuk mencapai solusi nantinya dalam Oke. permasalahan tersebut. Baik Bu, ya betul sekali Bu, dengan memberikan pertanyaan berbobot tentu saja akan dapat menggali ide-ide dari coaching nanti Bu ya. Baik Bu. Dan saya harapkan Ibu tidak lupa menggunakan alir tirta nanti Bu ya. Baik Bu, semoga dengan coaching hari ini, dengan coaching dengan alur tirta yang Ibu sampaikan pada coaching nanti, kita harapkan akan menemukan ide-ide untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach Ibu dengan baik ya Bu ya. Kira-kira demikianlah Bu yang bisa saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian saya Bu ya. Untuk saat ini cukup sampai sekian Bu, dan saya akan mengamati Ibu sebagai coach dan teman Ibu sebagai coach dan teman Ibu sebagai coach ya Bu. Oke. Iya, Bu. Kita mulai ya Bu ya. Iya Bu. Siang Ibu Natalidia. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Sehat Ibu. Ibu juga sehat? Puji Tuhan sehat Ibu. Saya senang melihat Ibu selalu semangat dan selalu ceria Terima setiap kasih, kali Ibu. mau menjalankan tugas. Terima kasih banyak Ibu. Nah, Ibu, dari chat Ibu tadi saya melihat Ibu meminta saya datang kemari. Kira-kira ada apa ya Bu ya? Iya benar nih Ibu. Saya ingin bertukar pengalaman, bertukar pikiran kepada Ibu terhadap permasalahan yang sedang saya alami Bu. Saya sedikit galau Bu di sini karena saya tidak bisa, sulit saya menemukan jalan keluarnya Bu. Kalau boleh saya tahu Bu, kenapa ya Bu bisa terjadi seperti itu? Bisa Ibu ceritakan? Boleh Bu, gini Bu, di sekolah kami kan itu sudah ada kayak seperti program siswa setiap di akhir minggu, setiap hari Sabtu itu menuliskan sebuah buku refleksi. Lalu saya sebagai sebagai wali kelas itu berusaha mencoba membaca hasil refleksi siswa saya. Dan ketika saya membaca hasil refleksi daripada anak didik saya banyak menemukan bahwa di dalam proses pembelajaran mereka minggu itu kurang menarik gitu, membosankan. Karena ada yang mengatakan saya tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, ada yang mengatakan saya tidak mendapatkan apa-apa seperti itu. Jadi dari keadaan ini, situasi ini, tetapi sebenarnya banyak juga Bu yang mengatakan bahwa dia senang terhadap guru tertentu karena metode mengajarnya yang mereka sukai seperti itu. Tetapi dalam keadaan yang tadi, saya mulai berpikir ada apa dengan metode pembelajaran di dalam sekolah ini. Begitu Bu. Jadi karena ini menyangkut guru, saya agak kesulitan Bu menemukan solusi di dalam permasalahan saya. Seperti itu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu kenapa itu bisa terjadi ya? Sehingga murid-murid di sekolah Ibu dari cerita Ibu tadi banyak yang tidak suka gitu. Kenapa itu kira-kira ya Bu ya? Kalau saya baca Ibu satu persatu buku refleksi mereka, saya sering menemukan kalimat pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu monoton seperti itu. Mereka kurang tertarik. Saya seperti tidak bisa mengikuti
pembelajaran seperti itu, Bu. Oh, itu ya. Jadi menurut Ibu, kira-kira apa yang Ibu rencanakan supaya pembelajaran dari guru-guru tersebut bisa lebih disenangi oleh murid-murid Ibu? Itulah, Bu. Karena ini permasalahannya tentang situasi guru, disinilah saya sedikit kesulitan untuk melakukan langkah yang harus saya lakukan. Tetapi apapun ceritanya, memang saya sudah sedikit terpikirkan, Bu, apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi solusi ini. Misalkan seperti mungkin melakukan pendekatan kepada Bapak Ibu guru tertentu yang mungkin jika sudah saya tanya kepada siswa-siswa saya seperti itu, atau mungkin berbagi pengalaman mungkin Ibu tentang model-model pembelajaran yang menarik yang dilakukan oleh guru-guru di dalam kelas, atau mungkin saya menceritakan beberapa hasil refleksi daripada anak didik yang mengatakan bahwa si guru ini saya senang masuk di situ karena ibu ini membuat kami menjadi bekerja berkelompok, ibu ini melibatkan kami semua, seperti itu, Bu. Baik, Bu. Dengan cara Ibu tadi, ide-ide Ibu tadi untuk memberikan pendekatan dengan guru-guru yang ada di sekolah Ibu, berbagi pengalaman, kira-kira yang mana yang paling gampang, yang paling mudah untuk membuat perubahan bagi guru tersebut supaya disenangi Iya, murid? benar sekali ya, Bu. Jadi dari beberapa rencana yang ingin saya laksanakan tadi, saya lebih tertarik kepada melakukan pendekatan seperti itu kepada guru-guru yang bersangkutan, seperti itu, Bu. Iya, Bu, ya. Memang lebih cepat dan sangat bagus ya langsung memberikan pendekatan kepada Bapak Ibu guru supaya langsung dia. Iya, benar. Jadi terus Ibu, rencana Ibu ke depan setelah itu apa kira-kira Ibu? Mungkin setelah melakukan pendekatan, saya akan mulai berbagi tentang praktik-praktik mengajar, atau mungkin saya berbagi tentang praktik mengajar teman-teman yang menarik seperti itu, supaya si guru tersebut juga sedikit terbuka hatinya untuk mengikuti jejak-jejak teman guru-guru yang lain, seperti itu, Bu. Itu sangat bagus ya, Bu, ya, mengadakan pertemuan dengan guru-guru di sekolah Ibu untuk berbagi pengalaman mengenai itu tadi. Nah, jadi untuk berikutnya Ibu, kira-kira udah ada di benak Ibu kapan kira-kira itu dilaksanakan? Sudah sih, Bu. Pasti saya ingin berencana melaksanakannya dalam waktu dekat ini, Bu. Karena kalau saya selalu membaca, saya ingin sekali membaca setiap hari Sabtu buku refleksi anak didik saya. Saya sudah membaca tulisan mereka yang mengatakan bahwa pembelajaran mereka selama seminggu itu sudah menyenangkan, seperti itu. Jadi saya sangat tertarik untuk melaksanakannya dalam waktu dekat, Ibu. Oh, cocok sekali ya, Bu, ya, rencana Ibu. Jadi saya sangat mendukung sekali, Bu, dengan rencana Ibu. Baguslah Ibu, saya sangat mendukung rencana Ibu tadi. Semoga rencana Ibu lancar dan menghasilkan hasil yang lebih baik nantinya. Amin, amin, Guru-guru yang ada di sekolah Ibu semakin disenangi oleh semua murid. Amin, Ya, Bu, Ibu. ya. Iya, Jadi akhirnya sampai di sinilah dulu pertemuan kita, ya, Bu, ya. Semoga Terima ini kasih. pertemuan kita bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Tadi di awal saya galau kan, Bu. Saya tidak bisa menemukan. Ternyata setelah bertukar pikiran dengan Ibu, saya menjadi menemukan jalan keluarnya yang nyaman saya lakukan di dalam sekolah saya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Iya, terima kasih. Jangan bosan-bosan ya, Bu. Saya ajak Ibu berdiskusi. Iya, Bu, dengan senang hati. Baik. Akhirnya selamat siang ya, Bu, ya. Selamat siang, Ibu. Oke, bagaimana tadi Bu selama proses coaching? Saya merasa senang lah, Ibu. Rasa senang ya? Merasa lebih lega karena menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, baik Bu. Tadi selama Ibu dengan coaching melakukan coaching,
sepanjang waktu tadi saya mengamati atau mengobservasi Ibu tadi ya. Ingin saya tanyakan Bu, menurut Ibu apa yang sudah Ibu lakukan tadi, atau apa yang sudah, kompetensi apa yang sudah Ibu kembangkan tadi sesuai dengan harapan kita tadi Bu? Baik Bu, pada pelaksanaan coaching tadi, saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta. Oh begitu. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oh begitu Itu, ya. Artinya tadi selama pembicaraan si coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu ya. Ya. Baik Bu, boleh saya Bu menyampaikan hasil pengamatan saya tadi selama proses coaching Bu? Boleh Bu. Oke baik Bu. Tadi selama pengamatan saya menilai atau saya melihat Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta tadi dengan baik ya Bu ya. Namun demikian saya juga melihat ada hal-hal yang mungkin masih perlu Ibu kembangkan ke depannya ya, supaya proses coaching bisa berjalan dengan baik. Mungkin Ibu dalam proses mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin Ibu sudah bagus Bu ya, tapi mungkin Ibu bisa mengasah lebih baik lagi ke depannya Bu ya. Terima kasih Bu, cukup sekian untuk sore hari ini. Terima kasih juga Ibu atas waktunya. Dari pertemuan kita ini, saya merasa lebih mampu untuk berkomunikasi di dalam coaching. Oke Bu. Berikutnya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Ibu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Demikianlah praktik coaching yang telah kami lakukan bersama dengan rekan calon guru penggerak. Semoga menginspirasi. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.